Ari Hanggara adalah korban dari kekejaman sang ayah dan ibu tiri yang terjadi pada tahun 1984. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Jessica. Di video ini, aku mau kilas balik nih tentang kasus kekerasan yang ada di Indonesia. Pada kasus ini diceritakan bahwa seorang ayah kandung dan ibu tiri telah tega membunuh anaknya sendiri yang pada saat itu berusia 7 tahun. Beberapa lama lagi, ayo kita masuk ke beritanya. Jadi sebelum kita masuk nih ke kronologi atau ke isi ceritanya, aku mau teman-teman tahu tentang tokoh-tokoh yang ada dalam cerita ini. Jadi ada beberapa tokoh yang terlibat dalam kasus ini. Yang pertama itu ada Mas Tino Ediwan atau biasa disapa dengan Tino, yaitu seorang ayah dan juga kepala keluarga yang berusia 33 tahun. Mas Tino ini berpasangan atau menikah dengan Dahlia Nasution, wanita yang berusia 28 tahun. Pernikahan mereka ini dikaruniakan 4 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Anggi Hanggara yang berusia 9 tahun, yang kedua bernama Ari Hanggara yang berusia 7 tahun, yang ketiga yang bernama Arki Hanggara yang berusia 5 tahun, dan yang keempat namanya Andi Hanggara yang berusia 3 tahun. Dan satu wanita lagi, asik wanita, yaitu bernama Santi yang berusia 26 tahun. Santi ini siapa sih? Nanti kita lihat di kronologi ceritanya. Teman-teman tadi udah denger nih tokoh-tokohnya. Jadi siapa sih yang mau kita bahas di video ini? Kita bakal ngebahas tentang Ari Hanggara. Ari Hanggara merupakan anak kedua dari hasil pernikahan Tino dan Dahlia yang lahir pada tanggal 21 Desember 1977. Diceritakan Ari merupakan anak yang aktif dan juga pintar. Namun naas, dia harus mati pada tanggal 8 November 1984 akibat dari ulah ayah kandungnya. Kita lanjut ke kronologi bagaimana sih, kenapa sih si Ari Hanggara ini bisa meninggal dunia. Aku bakal nyeritain latar belakang keluarganya si Ari Hanggara. Seperti yang udah teman-teman tahu, Tino dan Dahlia adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1975. Ya, pernikahan mereka ini dikaruniakan 4 orang anak laki-laki. Sayangnya, pernikahan mereka tidak berjalan harmonis. Mereka seringkali berpindah-pindah tempat tinggal dan juga Tino tidak memiliki pekerjaan tetap, yang menyebabkan Tino juga mengganti-ganti pekerjaannya. Dahlia akhirnya memutuskan bahwa dia akan pindah ke rumah orang tuanya pada tahun 1981 dan membawa keempat anaknya. Dan sayangnya, pada tahun 1982, Dahlia dan Tino memutuskan untuk bercerai. Setelah bercerai, Tino dekat dengan seorang wanita yang katanya merupakan teman dari Dahlia, bernama Santi. Dikabarkan juga bahwa mereka sudah sempat dekat pada akhir-akhir Tino dan Dahlia ini ingin cerai. Setelah itu, Tino dan juga Santi memutuskan untuk tinggal bersama, padahal mereka belum menikah. Setelah tinggal bersama dengan Santi, Tino memutuskan untuk mengambil kembali anaknya. Namun, Tino hanya membawa 3 anaknya. Yang pertama Anggi, Ari, dan juga Handi. Sedangkan Arki tinggal bersama ibu kandungnya, yaitu Dahlia. Setelah Santi dan Tino tinggal, lalu Tino mengambil ketiga anaknya ini. Ternyata hubungan antara Santi dan juga Tino tidak berjalan selancar seperti di novel-novel percintaan. Tino dan juga Santi kerap bertengkar seperti hubungannya dengan Dahlia sebelumnya, di mana Tino ini tetap belum mendapatkan pekerjaan tetap, sehingga Santi juga sering ngomel-ngomel, sering cerewet nih ke Tino kayak, "Yang, kamu kapan dapat kerjaan? Cari kerja dong," seperti itu. Cinta tetaplah cinta, akhirnya mereka pun menjalankan kehidupannya seperti keluarga pada umumnya. Begitu teman-teman, sedikit cerita tentang latar belakang keluarganya Ari Hanggara ini. Kita akan masuk ke kronologi
meninggalnya Ari Hanggara. Pada tanggal 18 Agustus 1984, Tino ini menemukan uang sebesar Rp8.500 di tas sekolahnya Ari. Dan ketika ditanya ke Ari mengaku bahwa dia mengambil di tas sekolah temennya. Setelah tahu bahwa Ari mencuri, tentunya Tino langsung marah kepada Ari karena Tino tidak pernah mengajarkan Ari untuk mencuri dan juga Tino tidak pernah mengajarkan anak-anaknya untuk melakukan hal memalukan tersebut. Setelah Ari mengaku, Tino pun memarahi Ari dan juga memukul Ari. Lalu setelah itu, Ari pun menjalankan sekolahnya seperti biasa aja nih teman-teman. Kalau misalnya kita sebagai anak udah digituin sama orang tua, kita udah gak mau nih melakukan hal itu lagi, betul kan? Tapi beda sama Ari teman-teman. Dimana Ari melakukan hal yang sama, mengulangi kesalahan yang sama pada tanggal 3 November 1984. Dimana Ari ini mencuri uang lagi sebesar Rp8.000. Mana pada kasus kali ini Ari tertangkap basah oleh ibu tirinya yaitu si Santi. Jadi Santi menemukan uang 8.000 di tas milik Ari. Lalu Santi langsung mengambil kepalanya Ari dan beberapa kali menjedotkan kepada tembok. Setelah itu, Tino yang juga sudah naik pitam langsung memukuli Ari. Hukuman tersebut diteruskan hingga keesokan harinya, di mana Ari ini tangannya diikat dan juga disuruh menghadap ke tembok. Dan tragisnya lagi, makan dan minum Ari ini dijatah oleh orang tuanya. Lalu pada tanggal 5 November sampai dengan 7 November, Ari tidak diperbolehkan untuk pergi ke sekolah. Pada 7 November 1984, Ari ini tetap menjalankan hukumannya yang diberikan oleh ayahnya, di mana Ari disuruh berdiri menghadap tembok dan juga berdiri jongkok sambil memegangi kepalanya. Dan Ari harus tetap melakukan itu walaupun orang rumah sudah tidur, walaupun ayahnya dan ibunya juga sudah tidur. Buat teman-teman mikir, pasti capek melakukan itu kan? Dari jam berapa ke jam berapa, begini, capek gitu kan teman-teman. Lagi nih anak yang baru 7 tahun, dia akhirnya istirahat nih Ari. Dia istirahat, dia duduk di sebuah kursi dekat ruang makan gitu. Naasnya Tino, bapaknya keluar dari kamar, melihat Ari nih yang duduk, langsung naik pitam si Tino. Yang akhirnya Tino pun memukuli Ari secara bertubi-tubi menggunakan gagang sapu. Sudah lemas, tidak ada energi, dan ditambahi pukulan dari Tino, Ari pun tergeletak jatuh. Tino yang panik langsung membangunkan Santi. Mah, bangun. Ari udah gak gerak. Tino dan Santi panik. Akhirnya menggendong Ari dan juga membawanya ke dalam mobil dan mereka pun menuju rumah sakit RSCM. Sampainya di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa Ari telah meninggal dunia. Diduga Ari telah meninggal saat perjalanan menuju ke rumah sakit. Pada awalnya, Tino mengaku bahwa Ari ini mengalami kecelakaan. Namun setelah diperiksa, ditemukan banyak sekali luka memar yang ada pada tubuh Ari. Pihak rumah sakit curiga bahwa Ari ini meninggal akibat kekerasan. Keesokan harinya, 9 November 1984, ketika ingin mengambil jenazahnya Ari, Tino ditangkap oleh kepolisian. Lalu ketika diperiksa oleh kepolisian, akhirnya Tino mengaku bahwa Ari meninggal akibat kekerasan fisik yang telah diberikan oleh Tino beberapa hari yang lalu. Setelah penangkapan itu, pada hari yang sama, Ari dimakamkan di pemakaman Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Lalu di samping makamnya Ari, tertulis sebuah tulisan yang mengatakan, "Maafkan Papa dan maafkan Mama," yang ditulis oleh Tino dan juga Santi setelah bebas dari penjara. Di persidangan, Tino akhirnya dihukum dengan 5 tahun penjara dan Santi dihukum dengan 2 tahun penjara. Kenapa? Karena Santi dinilai sekedar hanya membantu Tino dalam melakukan aksinya. Jadi gimana menurut teman-teman?
Cukup mengenaskan, bukan? Kita akan masuk ke sudut pandang sosiologi. Dalam sudut pandang sosiologi, kekerasan itu merupakan sebuah konflik. Terus bentuk konflik apa sih yang terjadi pada kekerasan Arihanggara ini? Kasus Arihanggara ini merupakan jenis konflik berdasarkan sudut psikologi. Berdasarkan sudut psikologi, konflik Arihanggara ini termasuk konflik dengan anak-anak sendiri. Di mana maksud konflik dengan anak-anak sendiri adalah terjadi reaksi orang tua atas perilaku anak yang tidak sesuai. Di mana Ari melakukan sebuah kejahatan yaitu mencuri, sehingga membuat ayahnya marah dan juga memukuli Ari. Itu merupakan reaksi orang tua atas perilaku anak yang tidak sesuai. Lalu dalam teori kekerasannya ini termasuk teori kekerasan dinamika kelompok. Mana teori dinamika kelompok ini memiliki pengertian bahwa konflik ini timbul karena adanya rasa tidak memiliki gitu teman-teman. Mungkin ayahnya merasa not my style, you are not my child anymore. Jadi dia menganiaya si Ari. Dan resolusi penyelesaian konflik ini termasuk resolusi penyelesaian adjudikasi, di mana pada akhir konflik ini Tino dan juga Santi dijatuhi hukuman dan adili oleh pengadilan setempat. Sekian video yang bisa aku ceritakan, yang bisa aku sampaikan, dan yang bisa aku jelaskan tentang kekerasan yang ada di Indonesia. Semoga kasus Arihanggara ini menjadi pelajaran bagi kalian yang nanti akan memiliki anak dan juga bagi para orang tua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.